menjadi orang tua bukan hanya sekedar mengurus anak-anak di rumah ataupun di luar rumah. Dalam psikologi, bahwa pola asuh dan hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak sehat, jika hubungan itu tidak sehat, maka itu bisa disebut sebagai racun, atau bahasa kerennya toxic parent. Pengasuhan atau toxic parent itu adalah pengasuhan yang tidak sehat, racun bagi anak-anaknya. Secara psikologis, anak teracuni dan dampaknya itu hingga dewasa nanti. Nah, di sini orang tua harus betul-betul waspada dalam mengasuh mendidik anak di rumah, jangan sampai terjadi toxic parent atau menjadi racun. Ada beberapa hal atau beberapa sikap orang tua yang memang menjadi racun bagi anak, bagi psikologis anak ya. Racun di sini dalam artian bukan racun secara fisik, tapi secara psikologis, secara psikis. Mungkin orang tua tentu saja menyadari menjadi orang tua itu tidak selamanya selalu benar. Yang namanya manusia pasti ada sisi kesalahan. Tapi kesalahan itu harus diminimalisir. Bagaimana cara meminimalisir kesalahan pada pola asuh? Ya dengan channel ini. Ikuti terus channel ini. Karena banyak tips dan cara serta strategi dalam pola asuh dan mendidik anak di rumah. Baik, pada kali ini materinya adalah toxic parent. Ya. Toxic parent biasanya dilakukan oleh orang tua sebagai berikut. Yang ke-1, orang tua selalu membandingkan anak dengan orang lain, dengan alih-alih memberikan motivasi. Padahal motivasi bukan dengan cara membandingkan. Ketika orang tua membandingkan dengan anak yang lain, maka justru di situ karakternya terbunuh, teracuni, masuk racunnya secara psikologis. Sehingga yang terjadi anak bukan termotivasi, melainkan menjadi minder, menjadi merasa tidak berguna, menjadi merasa rendah diri, dan menjadi merasa lemah ketika dibandingkan. Apalagi dengan dibandingkan dengan sesuatu yang memang ada di atasnya kemampuannya. Nah, di sini anak akan merasa rendah, teracuni secara psikis. Tuh, jadi harus hati-hati ya, ayah bunda. Toksik yang kedua yang harus dihindari adalah terkadang orang tua memiliki ekspektasi di luar kemampuan anak. Nah, ini sehingga harapan-harapan orang tua itu atau keinginan orang tua yang di luar kendali anak, di luar kemampuan anak ini ditekankan kepada anak supaya anak bisa melakukan hal itu. Salah satu contoh misalkan dulu ketika orang tuanya memiliki cita-cita yang tidak tersampaikan atau tidak tercapai, maka cita-cita orang tua itu dibebankan kepada anak. Anak dipaksa untuk menjadi sesuatu yang memang dulu tidak tercapai oleh orang tua. Contoh misalkan orang tua berkeinginan ingin jadi dosen, tapi tidak tersampaikan, tidak tercapai keinginan itu. Maka cita-cita itu ditumpahkan kepada anak supaya anaknya menjadi dosen. Nah, ini racun bagi anak. Sementara anak misalkan memiliki cita-cita atau keinginan yang lain, ini jadi masalah, beban bagi anak, beban yang memang berkepanjangan ini. Ini harus diwaspadai ya, tidak boleh melakukan hal itu. Toksik yang ketiga, terlalu memberikan banyak aturan di dalam rumah. Segala sesuatu diatur tanpa berkompromi dengan anak, aturan itu, tanpa merasakan keinginan anak, tanpa merasakan perasaan anak. Bahkan hilang rasa empati dan simpati orang tua terhadap anak karena terlalu ketatnya aturan. Nah, ini dengan ketatnya aturan maka akan terjadi pengekangan, sehingga anak merasa terpenjara ketika berada di lingkungan keluarga. Alih-alih ketika anak berada dekat dengan orang tua, merasa tidak memiliki kemampuan untuk merdeka, tidak memiliki rasa kebebasan atau merdeka. Karena terlalu ketatnya aturan. Ini racun sekali bagi psikologis anak, toksik. Maka aturan harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara orang tua dengan anak, tidak sepihak ya. Ketika aturan begitu ketat dibuat secara sepihak,
itu ya menguntungkan orang tua, sementara buat anak itu merasa dirugikan. Maka ini racun juga. Tidak ini dampaknya tidak akan terbuka sebuah komunikasi yang efektif antara anak dengan orang tua. Itu juga harus orang tua hindari. Selanjutnya toksik yang keempat adalah terlalu banyak ingin tahu urusan anak. Hal-hal kecil selalu dikorek-korek sehingga mencari kesalahan anak yang pada akhirnya orang tua selalu menyalahkan anak tanpa melihat apa yang menjadi penyebabnya. Nah, ini anak pun punya privasi, maka hargailah privasi anak itu. Jangan menganggap anak itu selalu kecil ya. Semakin hari anak itu tumbuh semakin besar. Maka ketika anak mulai menjadi dewasa, remaja, memiliki privasi, hak privasi. Anak pun punya hak privasi. Maka orang tua di sini harus menghargai privasi anak. Tapi tetap dalam pengawasan dan pengontrolan. Sejauh mana privasi itu. Ketika tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan agama, maka ya sah-sah saja. Nah ini. Maka ketika orang tua terlalu banyak ingin tahu urusan anak, hal-hal yang kecil, urusan privasinya, itu ya dibatasi lah. Seperti itu. Kemudian yang kelima, dalam pengasuhan, dalam mendidik anak, orang tua selalu mengandalkan ancaman. Ancaman dijadikan dasar supaya anak menjadi penurut. Nah ini ancaman tidak boleh terus dijadikan sebagai acuan dalam mendidik dan mengasuh anak. Boleh mengancam dalam hal-hal tertentu, tapi tidak harus selalu dengan ancaman untuk menggertak anak. Nah, toksik ini bisa merusak secara psikis terhadap perkembangan mental anak. Sehingga dengan toxic parent ini, ketika orang tua melakukan toksik selama pendidikan dan pengasuhannya, maka secara karakternya anak itu terbunuh. Lama-kelamaan menjadi lemah, menjadi mentalnya down. Sehingga orang tua tetap harus menghindari toxic parent ini. Sekarang zaman modern, maka didiklah anak sesuai dengan zaman sekarang. Anak lahir di zaman ini, ya sesuaikan dengan zaman sekarang. Karena anak tidak lahir pada zaman kita. Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.